Selamat datang teman-teman di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai airdrop dari Monad kembali. Akan tetapi ini adalah tutorial part 2 untuk Monad testnet. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan menonton dulu video yang sebelumnya, yaitu di part 1. Setelah teman-teman menonton video part 1, silahkan teman-teman mengikuti video part 2 ini. Nah, untuk di part 2 ini kita akan langsung saja ke dalam ekosistem selanjutnya, yaitu di Curvens. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa melakukan yang namanya deposit, lend, borrow, dan claim reward. Namun di sini juga ada sedikit game di bagian tampilan depan dari website ini. Nah, untuk di sini kita akan mendapatkan TX dari kita melakukan refill. Untuk teman-teman yang mau main gamenya, silahkan refill dulu gas di sini, masukkan beberapa token Monad ke sini, terus kemudian lakukan deposit. Karena di sini caranya cukup mudah, jadi saya nggak tutorialkan, hanya lakukan deposit seperti ini, terus confirm di wallet, hanya seperti itu. Jadi ini saya cancel saja. Jadi cara mainnya hanya klik-klik seperti ini sampai nanti yang hijau ini sampai penuh, dan akhirnya level akan bertambah seperti itu. Untuk di sini saya rasa sudah jelas ya teman-teman ya, di bagian ini untuk mini gamenya. Nah, kita lanjut ke bagian depositnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke bagian market. Nah, untuk di bagian ini silahkan scroll ke bawah, terus kemudian pilih yang paling bawah yaitu stake Monad, klik aja view, terus kemudian deposit, pilih collateral deposit, terus kemudian untuk di sini kita tidak memiliki balance. Jadi yang perlu kita lakukan adalah claim voucher terlebih dahulu. Karena kita perlu APR Mon voucher, jadi kita akan claim APR Mon vouchernya. Oke, akhirnya udah sukses ya. Jadi kita close dulu. Nah, kemudian kita akan lakukan deposit, terus pilih yang bagian ini dan kita masukkan APR Mon yang kita punya tadi. Di sini kita pilih saja 100 ya, dan balance kita ada di 1000 di sini. Nah, setelah itu kita approve. Ini continue, terus kemudian kita confirm. Oke, kalau saya review kembali dari transaksi yang barusan kita lakukan ini, kita sudah mendapatkan sekitar 4 TX ya teman-teman ya. Jadi ini di close saja. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah lend. Kita coba untuk lendingkan AUSD. Jadi kita perlu lagi token AUSD. Silahkan teman-teman claim lagi di vouchernya. Setelah itu pilih AUSD. Jadi udah sukses. Nah, kita close. Terus kemudian kita akan lakukan lending. Dan di sini kita masukkan 200 saja. Terus kemudian kita approve. Untuk transaksi sudah di submit, jadi di sini kita close. Nah, untuk di sini kita akan lakukan borrow ya. Kita lakukan borrow. Kita masukkan saja beberapa. So, kita akan masukkan satu. Jika teman-teman ingin melakukan borrowing 1 USD, maka nggak bisa ya, karena di sini ada keterangan bahwa ini harus lebih dari 50 US dollar. Nah, untuk di sini sendiri tadi yang 200 kita lakukan lending, maka kita bisa borrowing sekitar 70. Jadi di sini saya coba untuk borrowing 50. Terus kemudian kita continue saja. Oke, prosesnya selesai, jadi kita close. Nah, untuk borrowing dan lending udah selesai. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan reply dari yang kita pinjam tadi. Jadi saya jelasin sederhananya, kalau kita ini melakukan deposit pertama kali, terus kemudian lending. Nah, lending ini kita memasukkan uang ke website ini ya, terus kemudian kita melakukan borrowing. Nah, untuk borrowing ini sederhananya itu kita meminjam uang di sini gitu ya. Jadi tadi kita memasukkan sekitar 200 AUSD. Kemudian di sini kita bisa meminjam sekitar 70 US dollar. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah habis kita minjem ya kita balikin gitu ya. Jadi setelah itu kita klik di bagian borrow. Kalau kita mau balikin kita harus nunggu sekitar 18 menit ya teman-teman ya. Jadi silahkan lakukan reply-nya di besok hari untuk mendapatkan TX tambahan. Nah, setelah itu teman-teman silahkan melakukan interaksi-interaksi lainnya seperti meminjam Eshamon, terus kemudian dibalikin lagi, terus kemudian lending lagi, seperti itu ya. Jadi nanti akan banyak TX dan terlihat natural bahwa kita ngetesting website ini. Tidak perlu spam-spam seperti swap seperti itu, karena menurut saya nggak natural ya, terlihat seperti bot nantinya. Nah, oke, mungkin dari website ini udah selesai. Menurut saya teman-teman pasti paham karena cukup mudah untuk interaksi di sini. Oke, kita akan berangkat ke step selanjutnya. Oke, di sini kita ada Candy Finance. Nah, kita langsung saja ke websitenya.
Nah, sesampainya kita di website ini ya tentu kita konekkan wallet terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kita memerlukan yang namanya STMoon. Nah, teman-teman bisa mendapatkan STMoon langsung dari website ini. Jadi langsung diklik saja di bagian ini Get STMoon. Untuk di sini walletnya saya tidak lihatkan karena nanti ada cepu yang tidak jelas ya. Terus kemudian di sini kita langsung saja request token. Oke, untuk transaksi udah successful di sini, jadi kita close saja. Harapannya kita sudah punya nantinya token STMoon. Nah, untuk saya sendiri memang sudah punya sekitar 10 STMoon di sini. Nah, untuk di sini kita akan ke bagian dari perpetual option. Nah, untuk di bagian vault sendiri ini masih coming soon ya. Jadi kita nggak bisa interaksi di sini. Mungkin next selanjutnya baru bisa interaksi. Jadi kita akan ngetesnya nanti. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian perpetual saja. Jadi satu ekosistem yang kita coba kerjakan, pilih saja yang dapat kita kerjakan, yang lainnya ditinggalin saja seperti itu. Oke, di bagian call di sini kita langsung saja misalnya pilih sell atau buy ya di sini ya. Jadi saya coba untuk buy, terus kemudian confirm buy. Di sini teman-teman bisa memasukkan berapa STMoon yang teman-teman akan gunakan untuk membeli. Saya sendiri akan gunakan angka yang saya suka. Oke, jadi order place successful. Jadi teman-teman bisa ngetesnya besok lagi untuk yang bagian transaksi yang lainnya ya di bagian ini. Silahkan untuk di bagian sell buy ini lakukan saja 1 atau 2 TX per hari. Itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Karena banyak sekali ekosistem dari Monad ini. Sehingga dengan melakukan 1 sampai 3 kali TX di salah satu ekosistem saja kita sudah mendapatkan banyak sekali TX ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan coba di bagian put. Tadi ini kan di bagian call, sekarang di bagian put. Ini kita lakukan sell di sini. Namun di sini akan saya coba lakukan satu saja. Jadi tadi ada pilot transaksi, kita coba lagi. Kita akan coba untuk menaikkan gas fee dari transaksi ini. Nah, untuk di sini teman-teman harus perhatikan ya teman-teman ya. Di sini itu biayanya adalah 2,7 moon. Ini mahal sekali. Jadi kita coba untuk setting di bagian ini. Ini terlalu mahal menurut saya. Jadi kita akan coba untuk rubah ke 5 ya di sini. Ini di 52 enggak apa-apa. Nah, walaupun ini masih cukup mahal nggak apa-apa ya. Karena ini biar cepat saja. Jadi di sini harus memperhatikan gas fee yang akan kita gunakan setiap melakukan transaksi. Dikarenakan jangan sampai nanti saat kita melakukan transaksi, apalagi punya token testnya sedikit, maka nanti bisa habis ya token testnya. Oke, mungkin saya rasa ini teman-teman sudah paham dan mengerti untuk bagian ini. Jadi kita lanjut ke step selanjutnya lagi. Oke, kita lanjut ke bagian summer money di bagian tab 3. Oke, di sini setelah saya konekkan wallet saya ada keterangan di sini di bagian error. Cuman kita coba refresh saja ya teman-teman ya. Setelah kita refresh, akhirnya sudah kembali lagi. Nah, jika teman-teman mendapatkan masalah yang sama, silahkan lakukan refresh saja di websitenya dan nanti akan selesai masalahnya. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah ke bagian bawah dan kemudian lakukan deposit. Di sini ada beberapa yang dapat teman-teman coba, namun di sini akan saya coba untuk melakukan deposit di bagian Moon tokennya. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri, ini wallet balance saya tinggal 6 token Moon, dikarenakan tadi transaksi yang sebelumnya sepertinya saya kena sekitar 2 Moon ya. Jadi nggak apa-apa, jadi kita coba untuk transaksi di sini sekitar 1 Moon token yang kita depositkan. Untuk network fee sendiri di sini masih normal, jadi kita confirm. Oke, untuk deposit 1 moon sudah sukses. Nah, setelah ini sukses, teman-teman silahkan ke bagian sini. Kita akan lakukan min di bagian ini ya. Kita tinggal masukkan saja berapa jumlah yang ingin kita lakukan min. Misalnya 2. Terus kemudian di bagian ini teman-teman, ini adalah protected min SUSD. Ini sepertinya adalah borrow collateral to handle redemption ya. Jadi hampir berbeda dengan ini sepertinya ya. Saya juga belum mempelajari lebih jauh, namun saya cuma ngasih tahu cara interaksi saja. Jadi di bagian ini kita langsung saja min. Nah, untuk di sini memang biaya network fee-nya agak tinggi, jadi nggak masalah, kita confirm saja. Jadi tadi karena macet ketindis 2 kali ya.
Nah, selanjutnya di sini kita coba tes lagi untuk memasukkan satu lagi, terus kemudian menunggu. Setelah itu kita akan coba pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini hanyalah untuk mendapatkan TX transaksi saja ya. Kalau dia error seperti ini, kita coba lagi, misalnya 2. Kalau dia memang sering gagal, teman-teman silahkan naikkan saja ke bagian agresif, kemudian confirm. Oke, jadi ini udah selesai. Terus kemudian kita coba untuk nge-reply ya, atau bayar utang ya. Tadi kan kita borrow atau minjem, jadi di sini kita coba untuk balikin. Totalnya adalah 4 SUUSD yang harus kita bayarkan. Jadi reply. Sini kita confirm. Nah, oke, mungkin dari sini udah gitu aja ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman pasti paham, dan untuk di sini teman-teman silahkan melakukan interaksi-interaksi lainnya seperti teman-teman melakukan min yang lainnya di bagian ini dan nge-reply. Lakukan saja misalnya hari ini melakukan min SUUSD, terus kemudian SUETH, terus kemudian yang ini yang BTC. Nah, besoknya baru nge-reply seperti itu. Itu aja kita sudah mendapatkan 6 TX ya teman-teman ya di salah satu ekosistem. Jangan lakukan swap seperti ada beberapa orang yang di satu tempat tuh melakukan seperti bom TX, yaitu swap banyak sekali di salah satu ekosistem. Saya rasa itu terlihat seperti robot ya. Jadi kita buat memang benar-benar TX ini natural ya teman-teman ya. Oke, untuk di sini saya rasa teman-teman sudah paham. Kita akan berangkat ke step selanjutnya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian Aldo Mines ya. Nah, untuk di bagian ini saya sarankan teman-teman yang udah terlambat mungkin untuk membuat nama terlebih dahulu. Jadi untuk waitlist nama kemungkinan di sini udah nggak bisa ya. Tapi kalau mau dicoba, coba saja. Tapi kalau teman-teman hanya ingin cepat untuk berinteraksi di sini, saya sarankan langsung ke bagian buy a domain. Ini klik saja nama apa yang teman-teman mau beli. Misalnya nama ini, terus kemudian di enter saja. Nah, kemudian di sini masih ada sisa ya. Ini ada orang juga yang beli Jandamo. Jadi kita beli Jandamun seperti itu ya. Jadi tinggal di buy. Nah, untuk saya sendiri udah banyak punya nama sehingga saya nggak perlu beli lagi. Saya rasa cara pembeliannya juga sama ya. Teman-teman tinggal klik terus kemudian confirm di wallet nantinya. Jadi di sini saya akan cancel saja ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman silakan langsung ke bagian buy a domain, langsung klik saja seperti itu. Besok beli lagi. Nah, untuk di sini saya rasa teman-teman sudah paham. Namun teman-teman bisa mencoba di bagian awal ini, terus kemudian nanti connect sama Twitter. Ini membuat nama ya. Kalau ini kita beli, untuk di sini kita membuat nama. Untuk di sini silahkan teman-teman dicoba saja ya. Siapa tahu masih bisa. Nah, untuk di sini saya rasa sangat mudah ya. Untuk itu saya akan menuju ke step selanjutnya. Oke, untuk di sini kita step selanjutnya adalah NAT name service. Ini hampir sama seperti yang tadi, di mana kita membuat nama untuk wallet kita juga. Untuk sini teman-teman silahkan pilih saja Janda Cindo. Terus kemudian Janda Cindo ya. Terus kemudian tunggu. Jadi di sini sampai saya lupa ya untuk connect wallet dulu. Jadi kita connect wallet dulu ya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan connect wallet, silahkan untuk sini memilih nama lagi. Dan kemudian kita akan melakukan min dari janda ini. Dari name service ini. Nah, itu kalau tulisannya available berarti kita bisa beli ya teman-teman ya. Jika udah ada centang biru seperti ini, silahkan lakukan register. Nah, setelah ini coba untuk mengirim nama ini. Langsung saja kita confirm. Nah, untuk ini udah sukses. Jadi kita manage namanya dulu. Nah, untuk ini cukup lama ya seperti ini. Jadi kita coba langsung ke bagian my name. Kalau nggak bisa di refresh dulu websitenya. Terus kemudian teman-teman silahkan ke bagian my names. Nah, untuk di sini saya mohon maaf ya karena memang jaringan saya itu luar biasa ya teman-teman. Pingnya itu 172. Nah, untuk di sini teman-teman ya bisa memilih yang barusan teman-teman buat ataupun nama yang sudah ada sebelumnya. Sini akan saya coba. Nah, setelah masuk di bagian ini, teman-teman silahkan masuk ke bagian ownership. Nah, untuk di sini teman-teman bisa mentransfer nama ini ke wallet lain. Nah, untuk itu saya sendiri sudah membuat wallet yang memang khusus untuk saya buang ke situ ya. Setiap ada transaksi-transaksi akan saya buang ke sini. Jadi saya copy, terus kemudian balik lagi ke wallet yang awal.
Nah, terus kemudian kita akan transfer ownership. Nah, untuk di sini silahkan paste saja untuk walletnya dan kemudian pilih. Terus teman-teman lakukan send. Nah, terus setelah itu kita confirm. Oke, jadi transaksi selesai. Kita udah mentransfer nama ini ke wallet buangan saya. Untuk teman-teman, tips dari saya supaya selalu aman ya, buat juga wallet untuk memang khusus buangan-buangan. Misalnya kita lagi farming OG Lab seperti itu, kita coba untuk transfer ke wallet tersebut sehingga nanti kedepannya kita nggak kena Sybil ya. Ini hanya untuk aman saja. Kalau kalian selama ini ngetesnya aman ya lakukan saja. Cuma saya sendiri tetap akan menjaga keamanan dari wallet saya. Nah, saya rasa teman-teman di sini sudah paham dan mengerti bagaimana caranya untuk bertransaksi di ekosistem NAT domain ini. Jadi kita akan langsung ke step selanjutnya. Oke, untuk step selanjutnya kita masuk di KiloX ya. Nah, untuk bagian ini, semisal teman-teman belum pindah jaringan ke jaringan Monad, teman-teman bisa pilih di bagian ini terus ke bagian Monad testnet ya. Selanjutnya silahkan mint dari USDT-nya. Setelah itu kita confirm. Oke, jadi ini udah berhasil. Nah, di sini kita bisa mulai untuk melakukan transaksi ya. Nah, untuk di sini masih sangat lambat, jadi saya akan coba refresh dulu. Nah, karena saya sudah menunggu cukup lama, hampir 23 tahun, jadi di sini saya anggap ini nggak saya buatkan tutorialnya di bagian ini. Namun di sini saya akan berikan clue saja cara-caranya bagi yang belum tahu. Untuk di sini pertama kita itu mint dulu USDT-nya untuk kita dapat bertransaksi di sini. Kemudian memilih leverage berapa ya. Terus kemudian setelah itu masukkan berapa persen ataupun jumlah dari USDT yang akan kita lakukan trade di sini. Misalnya 25% dari total jumlah USDT yang kita punya. Nah, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan di bagian ini tidak usah centang deh untuk TP ataupun stop lossnya karena nanti banyak lagi yang diisi. Nah, untuk selanjutnya langsung saja pilih di bagian buy atau long. Atau teman-teman bisa nge-sort juga, bisa merubah di bagian ini ya. Misalnya ini dan ini. Nah, untuk ini saya rasa di bagian ini cukup mudah, hanya tinggal seperti itu saja dan nanti confirm di wallet. Seperti itu saja cara untuk bertransaksi di KiloX ini. Teman-teman bisa mendapatkan beberapa TX di sini dengan melakukan long and short sehari 1-4 kali. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk bagian KiloX. Saya skip karena memang sepertinya websitenya lagi error ya. Nah, untuk itu kita akan berangkat ke step selanjutnya. Oke, untuk di sini kita akan menuju ke D-Roll. Untuk di D-Roll sendiri kita hanya perlu swap token menggunakan Rapid Moon. Setelah di sini kita coba untuk konekkan wallet dulu, terus kemudian kita akan melakukan swap di sini. Saya akan pilih USDT dan Moon misalnya. Nah, biasanya kita sering swap Moon ke USDT ataupun yang lainnya, tapi di sini kita coba untuk yang lain saja supaya ada sedikit perbedaan. Di sini sekitar 50% yang akan saya swap. Terus kemudian kita swap. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu, kita coba untuk membulatkan saja ya di sini. Pastikan kembali untuk network fee-nya ya. Kalau sudah seperti ini berarti aman, jadi kita confirm. Oke, transaksi udah berhasil. Ini adalah transaksi untuk approval tadinya. Jadi sekarang kita transaksi untuk swap. Itu kita langsung confirm lagi untuk swap. Oke, untuk proses swap udah berhasil. Di sini kita mendapatkan 10 poin. Nah, kalau di sini ada hitungan poin seperti ini, kemungkinan besar di roll ini nanti ke depannya bakalan ngasih airdrop. Jadi lebih rajin transaksi di sini. Siapa tahu ke depan di roll ini akan mengadakan airdrop dari testnet websitenya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan 2 airdrop dari Monad dan dari di roll sendiri. Oke, untuk di sini kita coba lagi di bagian trade. Siapa tahu bisa. Nah, untuk saya sarankan teman-teman melakukan ekspor sendiri ya. Jadi untuk bridge belum ya. Di sini tulisannya soon ya, terus kemudian di bagian staking juga soon. Nah, jadi yang perlu kita lakukan saat ini hanya dengan lakukan swap-swap saja. Pairnya dirubah-rubah saja, melakukan swap di sini. Oke, mungkin dari D-Roll saya rasa teman-teman sudah paham dan kita lanjut saja ke step selanjutnya.
Nah, untuk di sini kita akan lanjut ke step 8, ada flap di sini. Sini tugasnya adalah create a token and trade ya. Jadi kita coba ke websitenya. Untuk di sini kita diminta untuk membuat token, tapi connect dulu walletnya. Nah, setelah walletnya terconnect, nah di sini kita akan buat nama, misalnya janda lagi. Terus kemudian simbolnya terserah teman-teman, simbolnya Cewin. Nah, untuk foto sendiri silahkan pilih foto yang sudah teman-teman buat. Nah, untuk saya sendiri akan memilih foto ini. Setelah itu untuk deskripsi sembarangan sajalah biar cepat. Di sini kita masukin saja 0,1 moon dan nanti kita akan mendapatkan token Cewin atau token saya sendiri yang tadi ingin saya buat ya. Nah, untuk di sini langsung saja ke bagian side go big. Pastikan lagi untuk network fee-nya. Jadi langsung kita confirm kalau memang sudah aman. Close. Nah, untuk di sini udah listing ya teman-teman ya, dan market cap-nya sekitar 0,1K, dan di sini teman-teman bisa beli sendiri token yang teman-teman buat tadi. Misalnya dengan 0,1 moon, terus kemudian buy. Terus coba untuk menjual juga nanti. Oke, di sini kita close ya, dan coba untuk menjual sekitar 25% dari aset kita. Nah, teman-teman bisa mencobanya di sini dan token-token lainnya untuk teman-teman melakukan transaksi. Oke, jadi proses dari sini udah selesai. Nah, saya rasa teman-teman pasti paham ya untuk ini ya. Dan kita akan meluncur ke tab selanjutnya. Oke, untuk di sini kita masuk ke earn tree, kita akan melakukan check-in. Nah, untuk di sini silakan melakukan check-in harian ya teman-teman ya, untuk nge-track sudah berapa hari teman-teman melakukan interaksi di airdrop Monad ini. Akan tetapi saya di sini terlambat ya karena saya baru tahu websitenya. Jadi di sini langsung klik check-in saja, terus kemudian confirm. Nah, untuk check-in sendiri tidak hanya Monad, ada beberapa juga yang bisa dilakukan check-in di sini, bisa INK, Optimism. Lakukan aja ini untuk menambah interaksi di layar 2. Jadi fee-nya juga cukup murah ya. Hitung-hitung menambah kualitas wallet kita semakin baik karena memiliki beberapa TX di mainnet. Jadi ini kita close saja. Saya rasa di sini cukup mudah, sehingga di sini kita langsung saja ke step selanjutnya, ke step berikutnya. Nah, untuk di sini kita akan coba menyelesaikan dari Fukunat. Untuk di sini deposit in Revel, jadi langsung saja ke websitenya. Ya, untuk Fukunat sendiri di sini hanya ada withdraw ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut deposit di sini, kalian bisa nge-withdraw. Silahkan connect walletnya. Jadi kalian bisa nge-withdraw Moon tokennya dan mendapatkan TX interaksi di sini. Sedangkan saya sendiri nggak bisa karena saya belum deposit sama sekali di sini. Jika teman-teman mencoba untuk deposit, ini tidak bakalan bisa diklik ya, dikarenakan mungkin ini belum lagi diupdate sama mereka, sehingga sekarang yang dapat teman-teman lakukan hanya melakukan withdraw deposit yang pernah teman-teman lakukan. Mungkin step dari Fuku ini sampai di sini dan kita meluncur ke step selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian Azar. Nah, untuk di Azar sendiri kita akan swap dan mint token. Untuk pertama kali silakan konekkan wallet terlebih dahulu, kemudian mint token di bagian sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan sekitar 100 AZ USDC dan ada beberapa aset-aset lainnya yang teman-teman bisa mint ya. Jadi di sini di mint saja. Oke, sepertinya saya sudah nge-mint, jadi sehingga saya akan coba mint yang lainnya. Oke, jadi ini masih error juga ya teman-teman ya, tapi saya udah melakukan mint kemarin sehingga saya bisa mencoba untuk melakukan swap di sini. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk di bagian dari testnet Azar ini websitenya memang cukup sangat lemot ya, dan token Monad kita sendiri pun masih loading di sini ya. Jadi kita tunggu saja sampai dia terbuka seperti itu. Oke, setelah melakukan penantian sekitar 7 tahun, akhirnya udah muncul ya untuk token testnya. Jadi kita coba untuk melakukan swap di sini. Jadi memang ya teman-teman, ketika kita melakukan testing sebuah website dari testnet, kita harus benar-benar sabar karena banyak sekali masalah yang terjadi. Karena ya wajar ya, karena di sini kita ini diminta untuk ngetes website mereka.
Oke, di sini katanya we can retrieve with a bit more sleeping peg. Jadi dia minta sleeping peg yang lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman bisa setting terus kemudian naikkan sleeping peg-nya buat 5 saja, mumpung testing juga ya. Jadi langsung kita swap saja, terus confirm swap. Nah, biasanya kalau seperti ini teman-teman, ini lagi error biasanya. Itu sabar aja nungguin. Jadi saya rasa gitu aja. Caranya adalah kalian ke bagian min dulu, terus kemudian ini aja nggak bisa diklik ini ya. Terus kemudian kalau ini masih error, coba lagi nanti. Setelah kalian mendapatkan token testnya, silahkan ke bagian swap untuk melakukan swap. Nah, ataupun bisa langsung melakukan swap dengan swap token monad kita, kayak gitu. Saya coba sekali lagi. Oke, ternyata bisa, jadi kita langsung confirm saja. Close. Oke, jadi ini udah selesai. Nah, ini kita buat satu TX saja hari ini di sini karena memang sangat membuat kesabaran saya minus ya, sehingga saya harus pindah ke step selanjutnya ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham untuk di bagian azar ini. Kayak gitu aja. Jadi kita lanjut ke step berikutnya. Oke, setelah kita dari website Azar tadi, kita langsung ke bagian Demax. Nah, untuk Demax di sini kita akan min Demax pasnya ya. Langsung ke bagian Demax Finance. Nah, untuk di sini upcoming ya, sekitar 23 jam lagi. Jadi mumpung teman-teman nonton video ini, silahkan nanti dimin untuk NFT pasnya. Nah, saya rasa nanti akan berguna untuk ekosistem dari Demax ini. Nah, untuk di sini kita lanjut ke bagian pool. Namun di sini nggak seperti pool-pool biasanya ya. Ini agak sedikit berbeda karena di sini ada IRC 721 terus kemudian IRC 115. Ini menandakan sebenarnya token ini token NFT ya, teman-teman ya. Jadi kita coba saja untuk pilih yang paling atas. Kemudian setelah di sini kita lakukan pembelian terlebih dahulu di bagian buy, terus pilih saja yang mana mau dibeli. Kita pilih yang nomor 55. Terus scroll ke bawah. Di sini ada buy NFT harganya 0,24. Jadi kita beli. Setelah itu confirm. Oke, transaksi selesai. Nah, setelah kita melakukan pembelian NFT tadi, kita akan coba untuk memilih pair yang lain di bagian sini, select, terus kemudian teman-teman bisa pilih saja NFT mana yang teman-teman mau beli. Cuman saya akan coba di bagian sini ya. Oke, untuk di sini harga sekitar 0,7 monad, jadi kita langsung aja ke bagian swap. Kemudian pilih saja yang mana, setelah itu scroll ke bawah dan beli NFT-nya. Oke, setelah transaksi berhasil, teman-teman silahkan ke bagian pool, terus kemudian add liquidity. Nah, ini NFT-nya udah muncul, terus kemudian add liquidity. Setelah itu confirm. Nah, jadi dari interaksi ini udah selesai. Setelah itu kita akan lanjut ke step selanjutnya lagi ya. Jadi saya akan close untuk website ini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian dari Monadex. Nah, di Monadex sendiri kita akan swap dan melakukan LP, kemudian claim voucher. Ini langsung saja ke websitenya. Oke, sesampainya kita di sini, kita coba untuk langsung konekkan wallet dan coba langsung bertransaksi. Ini ada Pairmon, kemudian di bagian ini ada juga Yaki. Kita coba transaksi Yaki di sini sekitar 0,1 karena balance saya tinggal sedikit. Kemudian swap, confirm swap. Sini langsung confirm. Sini close. Dan ini kita close. Untuk swap udah selesai, jadi kita langsung ke pool. Nah, untuk pool sendiri teman-teman bisa membuat create new pool ataupun ikut poolnya orang. Di sini kita langsung saya ke bagian create new position. Nah, setelah itu kita akan pilih pair tokennya, misalnya dari Moon ke Yaki. Nah, di sini 50-50, misal kita coba untuk memasukkan segini. Kita akan approve Yakinya, confirm, terus kemudian supply. Pastikan lagi network fee dan confirm.
Oke, jadi di sini kita close. Nah, untuk di sini saya rasa sudah selesai. Teman-teman bisa ngambil juga voucher ya dari PP Token, Moyaki dan Molandak. Tinggal pilih terus kemudian claim. Seperti itu saja caranya. Sangat mudah claim terus confirm di wallet seperti itu. Dan untuk swap sudah selesai dan pool juga sudah selesai. Kita coba buka Revel. Ini nggak mau ya, jadi udah kita skip aja itu. Jadi kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Oke, mungkin dari sini di Monadex saya rasa sudah paham, sehingga kita akan meluncur ke step selanjutnya. Akhirnya kita tiba di bagian bonus. Ini untuk ngecek transaksi kita di Monad ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya gimana caranya untuk mengetahui transaksi yang telah kita lakukan di Monad. Jadi ada 3 di sini yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu dari testnet.monadexplorer.com/transaction. Nah, untuk di sini teman-teman bisa ke bagian dari blockchain terus transaksi. Nah, untuk di sini kita akan coba ngecek TX dari salah satu wallet. Mungkin kita akan pilih wallet ini, terus kemudian kita masukkan ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan wallet teman-teman sendiri ya, untuk ngecek seberapa banyak transaksi yang teman-teman miliki di Monad. Nah, untuk di sini total transaksinya itu sekitar 199 TX. Nah, seperti itu. Jadi ini langsung dari Explorer dari Monad ya. Menurut saya ini lebih valid daripada website-website lainnya, biasanya seperti itu. Karena mungkin ada pending transaksi yang belum mereka masukkan. Selanjutnya kita masuk ke website kedua, itu ada Venture. Dan kemudian ada Layer Hub. Nah, untuk di Venture sendiri teman-teman silahkan pilih untuk bagian monadnya. Klik di bagian atas ini, terus kemudian pilih monad. Terus masukkan alamat walletnya. Kita coba wallet yang tadi, terus kita cek. Sembari kita menunggu proses ini, kita akan langsung ke Layer Hub lagi. Untuk di Layer Hub sendiri, silahkan klik di bagian sini. Terus kemudian pilih Monad Testnet. Nah, setelah teman-teman masuk ke Monad Testnet ini, silahkan cek Monad Wallet. Nah, setelah itu, pastekan wallet di sini, terus cek address. Oke, untuk address ini dia punya top sekitar 2% ya teman-teman ya. Jadi masuk 2% dan transaksi yang terhitung adalah 165. Coba kita cek di sini. Di sini sudah 199 TX yang didapatkan. Karena ini include ya, dengan kegagalan transaksi juga terhitung di sini. Kemungkinan di sini juga mereka tidak menghitung transaksi gagal ya. Jadi yang mereka hitung hanyalah transaksi suksesnya. Sehingga di sini turun menjadi 165. Nah, untuk wallet balance sendiri 10 dan di sini teman-teman bisa lihat dia masih top 2% dan jumlah partisipasi dari airdrop ini sekitar 9,9 juta orang dan hampir mendekati 10 juta walaupun belum sampai 1 bulan. Biasanya wallet yang eligible itu sekitar 600 sampai 800 wallet yang biasanya ya yang eligible. Jadi di sini ada persaingan ketat, semakin rajin teman-teman di sini maka semakin berpotensi untuk eligible. Nah, untuk di sini saya akan coba menggunakan wallet saya sendiri dulu. Saya mendapatkan berapa poin di sini. Nah, ini adalah wallet saya dan saya masuk ke leaderboard di 44.000 dan masuk top 0,45% dan saya bersyukur ya karena saya lebih baik dari 9.934.204 partisipasi. Dan di sini ada active day juga, active week dan active month. Oke, mungkin dari bagian Layer Hub teman-teman saya rasa udah mengerti untuk ngeceknya. Jadi ini kita close. Nah, kita menuju Venture. Oke, jadi di Venture sendiri untuk wallet yang tadi saya cek itu di sini native TX-nya 190 ya, berbeda 9 dari TX Explorer-nya Monad sendiri. Nah, untuk di sini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Jadi ini hanyalah untuk ngecek dari transaksi kita seperti itu. Oke, lakukan terus transaksi, jangan spam TX. Lakukan di banyak ekosistem sehingga teman-teman terlihat natural user bukan bot. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah mencoba menonton video ini dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.